Inilah gambar musola di atas Bukit Lombok Timur. Sungguh sangat miris melihatnya. Kecil, sempit, tanpa dinding. Kondisinya juga memprihatinkan. Atapnya bocor dan lantai hancur tak karuan. Bagaimana mereka bisa sholat dengan khusyuk dan mengaji dengan nyaman kalau seperti ini kondisinya? Mereka tuh benar-benar sederhana, rumahnya juga masih pada kayu, tapi mereka benar-benar masih bisa bersyukur dengan keadaan mereka. Nih, masjid ini bakal gua robohin. Gas! 1, 2, 3! Ya, sedih. Tapi senang. Allahu Akbar. Inilah penampakan masjidnya. Bagus sekali. Ini adalah masjid kalian semuanya. Alhamdulillah. Di antara riak ombak dan gemercik pasir putih yang halus, Pulau Lombok berdiri megah sebagai permata dari Nusantara. Terletak di sebelah timur Bali. Lombok menawarkan keindahan yang tak kalah memukau. Dengan pesona alam yang liar namun memikat. Budaya yang kaya dan keramahan yang hangat dari penduduknya. Di pagi yang cerah, Gunung Rinjani menjulang tinggi, seakan menyapa langit dengan kemegahannya. Di lereng-lerengnya, hamparan sawah terasering membentang luas, mengalirkan air jernih yang menyejukkan tanah dan jiwa. Lombok dengan segala pesonanya adalah tempat di mana alam dan budaya berpadu dalam harmoni sempurna. Pulau ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan, kedamaian, dan keindahan yang tak terhingga. Di setiap sudutnya terdapat keajaiban yang menanti untuk ditemukan. Dari keheningan pantai hingga gemuruh gunung. Dari tradisi yang kaya hingga keramah tamahan yang tulus. Selamat datang di Lombok, sebuah pulau yang menjanjikan keindahan dan ketenangan. Tempat di mana setiap detik adalah pengalaman yang tak terlupakan. Dan setiap sudutnya menyimpan cerita yang abadi. Inilah Pulau Seribu Masjid. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah sampai di Sembalun. Dan kalian juga udah pasti kalau Sembalun itu tempatnya di mana? Di Lombok. Kalau kita cari di internet manapun, Lombok adalah dijuluki sebagai kota 1000 masjid. Tapi apakah iya 1000 masjid itu sudah terjangkau sampai pelosok-pelosok? Saya sih ingin membuktikan. Misalnya nanti di pelosok sebelah mana ada lokasi yang memang membutuhkan masjid, atau ada masjid-masjid yang kurang layak dengan fasilitas umum yang lain, apa salahnya untuk kita bersamai? Kalau dari atas sini sih terlihat memang di sekitaran sini masjid sangat banyak dan besar-besar. Tapi kita lihat nanti di lokasi yang akan kita datangi, sudah selayakkah itu masjidnya? Kalau memang harus kita bersamai, kita renovasi, kita bangun, ayo. Tapi seperti episode-episode sebelumnya, gue nggak sendiri. Kali ini gue bakal ditemani oleh teman gue
Dia wanita, traveler, dia mungkin sudah keliling Indonesia. Gunung-gunung di sini sudah dia selesaikan. Dan dia sudah 2 kali summit ke Rinjani yang gagah itu. Kita lihat siapa sih nanti dia yang akan menemani perjalanan gue. Gue bakal kasih dia sosial eksperimen yang tidak pernah dia dapatkan di lokasi lain. Nah, kan gue udah bilang tadi, inilah temen gue, namanya Bella. Coba kenalan dulu lah sebentar lah. Hai, namaku Bella. Gitu aja deh. Kayak mulai ngeselin ya, gitu aja deh, kayak menyimpan sejuta kesongongan nih. Ini tuh sekarang kita sudah di Sembalun, Bel, di Lombok, bahwa di sini tuh memang terkenal dengan view yang 360 derajat tuh semuanya perbukitan yang Masya Allah keren banget. Di bawah ada sawah-sawah, di situ ada perkampungan, dan di sana ada Rinjani yang gagah. Udah pernah Bang, 2 kali. Hah? Ini udah pada summit sana? Iya, 2 kali? Iya. Assalamualaikum. Sudah 2 kali ke sana. Oh, gue belum kenalin, gue belum present. Bella ini adalah traveler yang memang sudah, wah kayaknya udah keliling Indonesia. Sudah kalau dihitung pakai jari tuh gunung-gunung di Indonesia tuh kayak udah sampai kaki juga kurang gitu. Oke, Bel, seperti yang pernah gue brief kemarin bahwa kita di sini akan mencari mungkin banyak saudara-saudara. Kalau Bella tahu kan pasti, Bella kan udah sering berarti ke Lombok. Di sini kan terkenal sebagai kota beberapa kali lagi. Songong banget. Untung cewek, kalau enggak lo kayak lu udah gua. Jadi udah lumayan sering ke Lombok ya. Berarti kan udah tahu bahwa Lombok itu adalah kota 1000 masjid ya. Tapi lu percaya nggak bahwa di daerah-daerah pelosok dari sekitaran Lombok ini belum jauh sih, masih juga banyak lokasi yang belum ada masjid. Iya kah? Iya. Dan baru tahu kan? Iya. Gue juga belum pernah ke sana sih, tapi kan sudah ada relawan yang waktu itu pernah survei ke sana dan katanya di sana masjidnya sangat tidak layak dan bahkan ya mungkin ada lah musola kecil, tapi sudah sangat tidak layak untuk dikatakan musola. Sebelumnya lu udah pernah belum sosial eksperimen datang ke tempat-tempat tertentu yang warganya atau kondisi masyarakatnya tidak seberuntung orang-orang di kota? Di sini di Lombok pernah? Kalau di Lombok belum pernah. Sini cuma wisata doang. Dan baru kali ini dengar katanya di Lombok emang beneran ada itu. Ada desa yang bener-bener belum ada musolanya. Ada tapi mungkin rusak atau kayak gimana gitu, gue juga belum pernah. Makanya gue bakal ngajak lu untuk ngecek survei ke lokasi. Mungkin lokasinya bisa 3-4 jaman lah dari sini. Syuting. Ntar dong. Itu udah roll tuh. Udah lah. Jadi tadi malam kan sebenarnya udah malam ya, udah larut banget. Jadi nggak tahu saya tuh ini udah sampai di daerah mana, di Lombok sebelah mana tuh nggak tahu. Desanya apa, kampung apa, kecamatan apa, saya nggak tahu. Dan kita tidur di nih begini. Rumah warga yang belum jadi. Ini belum ditempatin juga rumah. Cuma sekarang kita datang bermalam di mana? Ya bermalamnya di sini. Nah, lokasi yang bakal kita datangin buat cek kondisi musola atau masjidnya atau yang membutuhkan tuh bukan di deket sini, bukan, kayak masih setengah jam lah dari sini. Nah, gue juga belum pernah, tapi udah ada relawan yang pernah ke sana. Ceritanya dengar kabarnya di sana tuh anak-anak kecilnya tuh pada belum bisa ngaji. Jadi kenapa akhirnya mau ikut
ini program ini? Siapa yang ngajakin? Yang ngajakin tuh Kalena ya, itu kontak langsung. Terus emang aku tuh pengen ikutan volunteeran gitu kan tadinya. Terus diajakin ini kayak apalagi di Lombok. Udah tertarik banget, langsung aja aku yain, langsung kosongin jadwal. Wah. Luar biasa. Tapi pernah nggak datang ke suatu tempat yang ya mungkin keadaan warganya atau masyarakatnya tidak seberuntung orang-orang di kota? Pernah nggak di mana gitu? Kayaknya pas ke daerah Sumbawa. Gimana di sana? Daerah Gimana? Dompu, pokoknya yang daerah dari situ itu masih kayak gimana ya, warganya tuh rumahnya juga masih kayak kayu-kayu gitu. Ada listrik? Listrik kayaknya ada sih, soalnya di pinggiran jalan gitu kan, aku nggak yang ke Air. Nah itu nggak tahu, kayaknya nggak ada juga. Tapi lu nginep di situ nggak? Nah enggak. Oh, enggak juga. Oh, Sekolah, cuma ada. anak kecil, tempat Kalau ibadah. sekolah kayaknya ada, soalnya cuma lewat ini pinggir jalan doang sih. Berarti sejauh Bella pergi tuh ke sana kemari masih ada ya tempat-tempat begitu ya? Ya maksudnya yang kondisi warganya tuh jauh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh masih ada. Kayaknya masih banyak sih. Masih banyak. Oh, Ya? Nah, ini kita bakal datang ke suatu tempat juga nanti. Ya 20 menitan lah dari sini. Lu kalau lihat secara geografisnya kan juga tandus ya. Tandus, kering, Panas banget. ladangnya gini. Kita lihat deh nanti situasi di sana seperti apa. Kalau misalnya ada hal-hal yang harus kita suarakan, kita kampanyekan, kita bikin misalnya listrik susah, air susah, tempat ibadah susah, nanti kita usahakan untuk kita kampanyekan, kita ajak seluruh masyarakat Indonesia untuk apa ya bahasanya? Patungan. Oh. Enggak, patungan barengan, kita teriakin nih di sosmed ya kan bahwa di pelosok Indonesia tuh masih ada yang begini-begini. Nah, selama ini kan Bella udah pernah belum lihat konten-kontennya Jelajah Masjid Nusantara? Beberapa udah pernah lihat sih ini. Nah, sekarang gua ajak lu ke tempat yang benar-benar bukan katanya, bukan settingan. Memang, ya kan? Nah, makanya gua ngajak ini Bella, kemarin ada Dimas, ada Ari juga. Nah, biar mereka juga merasakan dan tahu bahwa yang selama ini kita sampaikan itu memang real begitu. Nggak ada tipu-tipu, nggak ada settingan. And this is Indonesia. Kekeringan yang melanda wilayah ini telah mengubah landscape alam, meninggalkan tanah retak yang kesepian. Tanpa jejak air yang mampu menyirami kehidupan. Bukit-bukit yang dahulu diselimuti rerumputan hijau kini tampak gundul, dan pepohonan yang sebelumnya memberikan teduh mulai mengering. Daunnya berguguran satu persatu. Panas terik inilah yang bercengkrama dengan perjalanan kami menuju lokasi, dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Dari lokasi yang kami tuju berseberangan dengan Pulau Sumbawa yang indah. Masya Allah. Udah sampai nih kita? Ya. Sampai. Di sebelah sana Rumahnya sih, ini. Oh, katanya sih begitu. Oh, Ke sana Pak ya? Itu rumah siapa? Tempat lokasinya. Lokasinya di sana. Tapi warganya ini kan? Ya, masuk aja nih. Oh, masih jalan lagi, ntar kita berarti ke sana. Jalan situ. Ini sebelah sana laut tuh Bel. Oh, iya dekat banget ya. Tapi di sini gesang banget. Terus ini pada mati semua nih. Pohon-pohonan. Lena. Ini rumah siapa? Tahu nggak? Pak RT kan? Oh, Pak Oh, RT. Pak RT. Rumah Berarti rumah warganya di sana lagi. Kayaknya sih nggak ngumpul jadi satu kayak Oh, sini. mencar-mencar. Mencar-mencar. Jangan berharap mandi di sini ya Bel. Nggak ada air banget. Kayaknya sih gitu. Keresahan ini kan udah tadi katanya 4-5 bulanan nggak hujan. Tanamannya mati banget sih. Ini semua nih. Serikaya sampai itu. Serikaya ini pada hitam nih. Tuh. Pada mati semua. Nih nggak percaya nih. Lihat. Pipup.
Inilah gambar musola di atas Bukit Lombok Timur. Sungguh sangat miris melihatnya. Kecil, sempit, tanpa dinding. Kondisinya juga memprihatinkan. Atapnya bocor, dan lantai hancur tak karuan. Bagaimana mereka bisa sholat dengan khusyuk dan mengaji dengan nyaman kalau seperti ini kondisinya? Ini musola masih dipakai nggak? Sebenarnya masih dipakai Pak, cuman kan tempatnya nggak layak dipakai. Iya. Ya, bisa. Nggak layak dipakai. Makanya kalau memang ada dana ya kita perbaiki supaya ada tempat orang berjemaah. Berarti ini udah nggak dipakai lah, taruhlah gitu, karena udah kotor. Udah kotor, jadinya sembayangannya di rumah. Gitu Bayar. Karena dana untuk membangun nggak ada. Makanya kalau memang ada sumbangan turun kita baiki supaya kita berjemaah di sini. Kondisinya begini ya, nggak dipakai musola. Karena lu lihat sendiri kondisinya. Iya, lihat sendiri kondisinya kayak gini. Bagaimana mau sholat di sini? Di sini ada berapa kakak, Pak? Sekitar 20 lebih, Pak. 20. Iya kan ini udah lama cuman nggak berkembang karena nggak ada airnya juga kurang. Air susah. Air susah. Ini warga biasanya ini kan nggak dipakai. Berarti kalau sholat jamaah di mana? Di rumah. Kadang-kadang ke tempat gitu. Berarti rumah masing-masing lah ya, Ya, kalau sholat lima waktu ya. rumah masing-masing. Maghrib juga nggak ada orang jamaah berarti. Nggak ada, hanya tempat kalau ada rapat itu baru ditempati. Berarti ini udah musola udah nggak. Udah layak, Nggak Pak. dipakai, ya, iya. Dari kapan Pak ini nggak dipakai musola? Ya ada setahunan dah dana. Ini berapa? 3 kali Untuk 4. makan aja susah, makanya gimana mau perbaiki? Untuk makan susah di sini. Ini kan lihat aja Pak, tanah kering. Memang banyak tanah. Sekali Cuma setahun setahun musim. sekali. Musola Jabal Nur Menggode. Kenapa Bang? Iya ini musola. Nih. Tapi nggak dipakai karena kondisinya. Mari kita lihat. Nggak apa-apa pakai sepatu karena udah nggak dipakai. Tiga kali 4 lah. Ini juga udah rayap. Lihat nih. Rayap semua tuh. Ini juga rayap. Nih lihat nih. Udah lapuk begini. Tuh. Terus ya begini kondisinya. Apalagi yang mau gue ceritain ya? Kalian udah lihat secara visual begini. Di sini tuh ada sekitar berapa? 20-an kakak lah ya. Di situ depan laut padahal. Tapi sini gersangnya masya Allah luar biasa. Gersang banget pada mati, tanaman ini udah 4-5 bulanan nggak ada hujan. Nah jadi itu musola Jabal Nur yang ada di daerah Pesiringan Indah di Lombok Timur. Kita bisa lihat sendiri kondisinya. Itu benar-benar udah rayap semua dan nggak ada pintu, jendela pun juga nggak ada. Cuma ada tembok di sini di depan. Dan bisa kalian lihat sendiri juga. Udah penuh rayap sama ya ini kayak setengah jadi gitu ya. Dan lantainya pun ya bener-bener udah nggak layak pakai. Bisa lihat sendiri banyak pasir di sini. Kayunya juga udah pada rapuh. Ini digoyang dikit udah bisa jatuh. Nih atap-atapnya juga udah pada bolong semua. Udah nggak layak pakai lah pokoknya. Di sini coba deh kalian ke sini yuk. Kalian bisa cari tahu masjid terdekat di sini berapa kilo. Nah di tempat yang gua berdiri sekarang, masjid terdekat itu 1,5 kilo. Kondisinya begini, air kadang-kadang susah. Listrik ada sih alhamdulillah listrik. Begitu, ayo dong. Jangan hanya memviralkan sesuatu yang indah-indah aja di
Lombok dan sekitaran Rinjani, sekitaran Mandalika, apapun itu hiruk pikuknya. Tapi banyak kondisi di lokasi-lokasi tertentu yang gue datangin di sekitaran Lombok Timur yang begini. Ayo kita patungan yuk, lagi patungan. Semoga kita bisa bikin peradaban baru di sini. Peradaban baru kalau versi gue ya masjid. Biar bisa dibikin buat apapun itu, untuk kumpul warga, untuk rapat RT RW, desa, kampung, anak-anak ngaji, ibu-ibu pada kumpulan, semuanya bisa dipakai belajar semuanya, pengajian, sholat jamaah. Kebayang nggak? Ayo kita cari pahala jariah sebanyak-banyaknya. Makanya gue lagi-lagi ngajak kalian patungan. Masih mau nggak nih patungan sama gue untuk bikin masjid di sini? Kalau masih mau, ayo. Ntar gue kasih tahu rekeningnya. Bismillah. Gemes tau di tempat yang katanya banyak pariwisata, menggait wisatawan-wisatawan dunia, tapi tempat ibadahnya masih miris begini. Setelah berbincang dan memeriksa kondisi masjid, kami mencoba sholat berjamaah bersama warga. La ilaha illallah. Lihatlah sobat masjid, dalam kondisi musola ini yang tak layak pakai, kami beribadah dengan penuh kewaspadaan. Sangat terlihat rapuh sekali. Bismillah, semoga Allah bukakan rezeki untuk warga Dusun Jeringo lewat orang-orang baik di seluruh Indonesia, bersatu dalam kebaikan untuk membangun masjid di pelosok NTB. Masyarakat di sini ternyata benar-benar masih sederhana banget, bisa lihat sendiri. Ini salah satu rumah warga di sini, dan tempat tidurnya cuma beralaskan karpet itu doang. Mereka tinggal di sini dengan sebelahan sama itu ada WC yang benar-benar sederhana. Masya Allah banget, kita harus benar-benar bisa bersyukur sama keadaan kita sekarang sih. Kalau Mas Al saya dipanggilnya siapa? Al. Hey. Hey, siapa nih? Ya Mbak. Iya. Ini pakannya sama kering gini apa ya, Bu? Iya. Bapak. Iya. Ibu nggak pernah ya? Enggak. Masya Allah banget ya, di sini tuh ternyata warganya pada ramah-ramah banget. Tadi aku udah sempat keliling-keliling ngasih makan peliharaan mereka, dan sama udah ngobrol juga sama warga-warga di sini. Mereka tuh bener-bener sederhana, rumahnya juga masih pada kayu, tapi mereka bener-bener
welcome sama kita yang orang dari luar. Mereka benar-benar menyambut kita dengan hangat banget. Dan ternyata warga di sini tuh benar-benar masih bisa bersyukur dengan keadaan mereka. Mengitari kampung kecil ini, melihat rumah yang berdekatan, mereka terlihat hidup sederhana dan apa adanya. Kondisi kekeringan di Dusun Jeringo membuat warga bingung. Bagaimana cara perputaran roda hidup mereka berjalan? Untuk tetap bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan demi makan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan usaha ternak di saat kekeringan melanda. Seperti obrolan saya bersama Pak Buhari, berbincang pada kondisi di Dusun Jeringo saat ini. Bang, ini warga di sini sehari-hari mata pencahariannya apa? Mata pencahariannya itu ngembala kambing, sapi, itu pun bukan dia punya itu, orang punya orang. Jadi orang nitip? Iya, nitip, kita cuman mendapatkan hasil. Bagi hasil nanti? Ya, bagi hasil. Misalnya gimana misalnya? Misalnya kalau perempuan dia beranak, 1-2 ekor pada sama satu. Oh, satu-satu? Ya, kalau laki itu kalau dijual harganya sekian, dikasihkan harganya 10. Dia jual 15, itu bagi batinnya itu sama pada 2,5. Oh, oke, berarti ini semua tadi piaraan sapi sama kambing itu titipan orang semua? Titipan orang semua. Kebanyakan itu ya? Kebanyakan. Karena di sini lagi musim kemarau, kering ya? Ya. Kalau musim penghujan, kalau bertani? Bertani. Apa tuh yang bisa ditani? Itu kalau bisa ditani itu biasa jagung, ubi, itu namanya itu bure. Bure? Ya. Setelah berbincang, saya pun membantu menggembala sapi di lereng bukit yang kering. Membantu Pak Buhari yang biasa menggembala sapi di bukit yang penuh dengan bebatuan besar. Memori pun terulang, mengingat masa kecil di kampung halaman, di mana saya biasa menggembala sapi dan kambing sambil memandikan dan berenang bersama hewan peliharaan. Setelah menggembala sapi, saya dan Sabila mengunjungi saung kecil yang biasa dipakai anak-anak untuk mengaji. Di antara semua ini kan kayaknya Alwi paling jago nih ngaji nih. Pernah ini pesantren? Pernah. Mondok? Ya. Berapa lama? 3 tahun. Pas SMP berarti? Ya. Kenapa nggak nerusin, nggak lanjut sampai SMA mondok? Karena nggak ada membantu kakek saya, sambilan saya pulang balik pergi balik, saya sambil membantu kakek saya ke sawah. Oh, jadi tinggal di sini sama kakek? Iya. Orang tua di mana? Yang laki, yang perempuannya meninggal, yang bapak? Yang bapaknya masih punya ibu tiri. Tinggal di mana? Di sini. Oh, di sini. Di 2 tempat tinggal. Oh, tapi Alwi tinggal sama kakek? Ya, kakek ibu perempuan saya. Oke, jadi tiap pulang sekolah membantu kakek untuk nyangkul sawah. Di sawah. Ya. Ini kalau musim kering begini apa yang dicangkul? Mencangkul rumput-rumput yang mau dibersihkan. Setelah itu mau ditanam buat apa? Mentanam untuk ditanam jagung nanti pada musim hujan. Tapi gembala kambing sama sapi nggak? Iya, enggak, cuman kambing aja saya gembala. Itu kambing punya Alwi? Enggak sih. Punya orang? Banyak juga punya yang orang, dititipin ke Alwi? Enggak. Keluarga tapi. Punya keluarga? Ya, minta tolong Alwi untuk ngurusin? Iya, sama kakek saya. Oh iya. Ini kan Alwi berarti sekarang SMA kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1? Ya. Pengen nggak ngelanjutin mondok lagi? Kalau ada yang bantu kakek saya ya pengen. Oh iya. Bisa. Soalnya di rumah ada dia yang sama bantu. kakek. Ya. Kalau nggak ada yang bantuin kakek ya jauh soalnya. Di pondoknya seberapa jauh waktu itu? Ya. Di mana pondoknya dulu? Di sana di pondok pesantren Langsor. Oh, dekat dari sini. Di proyek itu. Oh, dekat dari situ. Iya. Ya. Oh iya. Tapi Alwi kan jago nih ngajinya di sini nih. Nanti kalau misalnya
masjidnya sudah jadi, bersedia nggak ngajar ngaji ini adik-adiknya, teman-temannya? Tapi banyak kegiatan, nggak tahu, tapi bisa sih bisa. Jadi guru ngaji, tapi banyak kegiatannya. Kadang-kadang kita bisa mengajar adik-adik kita. Jadi mau ya nanti ngajarin adik-adiknya ya? Ya bisa, insya Allah. Nanti jadi ini, jadi ustadz lah di kampung, ngajarin orang-orang aja di sini. Jadi karena di sini memang musolanya tidak layak untuk dibuat mengaji anak-anak. Jadi anak-anak tuh pada mengaji di rumah masing-masing, dan alhamdulillahnya kita juga memberi beberapa ikro dan juga Al-Quran buat anak-anak bisa meneruskan ngaji di rumah masing-masing juga. Saya, Kepala Wilayah atau Kepala Dusun Pesiringan, mengucapkan terima kasih pada para donatur, para dermawan yang sudah menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid di Jabal Nur, Dusun Pesiringan ini. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini adalah hari pertama atau hari peletakan batu pertama masjid kita di Dusun Pesiringan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan sehingga di dusun ini menjadi dusun yang berkah, sehingga di dusun ini menjadi dusun yang lebih maju lagi daripada dusun-dusun yang lain. Nah, atas nama relawan di Lombok Timur pada khususnya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kru, seluruh jajaran yang lembaga yang ada di tingkat pusat. Mudah-mudahan dari donatur dan para lembaga dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dan semua orang-orang yang berbuat kebajikan pada hari ini dalam melaksanakan tugas memfasilitasi masjid yang ada, masjid atau musala yang ada di Dusun Pesiringan ini mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan khususnya para donatur di luar sana mudah-mudahan diberikan umur panjang, mendapatkan rezeki yang barokah. Baik, insya Allah sekarang kita akan melakukan secara simbolis peletakan batu pertama. Insya Allah di sini kita akan bangun masjid di Dusun Pesirengan, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Insya Allah di sini walaupun hanya 17 kepala keluarga, tapi insya Allah kita akan bikin peradaban baru di sini yang semoga bisa dipakai untuk warga, untuk anak-anak ngaji, beribadah, sholat 5 waktu, kumpul warga, segala macamnya. Dan semoga bangunan ini nantinya, masjid yang kita bangun, bisa jadi peradaban baru di Dusun Pesirengan ini. Bismillah, Ibu Bapak ya. Kita siap untuk peletakan batu pertama? Ya. Oke, nanti bareng-bareng kita letakkan di sini batunya ya. Oke, siap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah peletakan batu pertama Masjid Jabal Nur akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid ini bakal gua robohin. Gas. Ada malaikat penyelamat. 1, 2, 3.
Gimana? Sedih nggak? Iya. Sedih? Sedih. Tapi senang. Tapi senang. Apa harapannya nanti? Semoga sukses pembangunannya dan anak-anak bisa lancar mengaji di sini. Amin. Dibantu nanti Pak ya? Ya. Siap. Setelah semua kegiatan selesai, termasuk peletakan batu pertama, pengumpulan data terkait mata pencaharian, dan menginap beberapa hari untuk lebih dekat dengan warga, kami pamit. Terima kasih Pulau Lombok. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menerima kami dengan baik, dan juga terima kasih kepada relawan yang telah menemani. Naik truk atuh. Aplog lah. Bikieu bos. Otaknya buka puasa nih. Senggol dong. Mau mati. Baru kali ini kita syuting puasa semuanya. Biasanya yang puasa yang Senin Kemis doang nih. Ini Senin Kemis. Ini Senin Kemis. Sekarang baru kali ini semuanya puasa. Alhamdulillah. Raya pada sholat. Senin Kamis puasa dia. Kuat ya. Tapi minggu kemarin Kemis bocor ya. Saya mah hari ini nggak mau puasa. Kurang gerawas. Kan dibagi roti. Jok, kurang kresek. Masih Mang Bray muka roti cuy. Kunaon bra? Untuk puasa. Poe Kemis biasa puasa. Saya mau nggak puasa hari ini mah. Jong aja. Tahun jong jadi udah. Bella sama Lena menyesal sama om ini. Seru-seru. Om. Gak dikasih makan hari ini. Iya, kita puasa ya. Parah sih. Parah. Sabar ya. Sarah, siapa bosnya siapa? Bos. Anak cewek dua nggak dikasih makan. Gimana ini? Siapa produsernya? Berlokasi di Pulau Lombok yang terkenal dengan bangunan sasak yang identik dengan kayu dan atap alang-alang. Konsep masjid ini adalah menjunjung tinggi kearifan lokal dengan bahan utama kayu dan atap dari alang-alang serta bagian pintu masuk yang dibuat dari batu bata terakota. Masjid ini tidak memiliki dinding dan dibuat terbuka. Nah, kita mau lanjut nyebrang ke Sumbawa, guys, ke pulau itu. Iya nggak sih? Nggak ya? Nggak, tenang. Kita season ini belum ke Sumbawa. Kita tapi akan lanjut ganti pakai motor karena jalanannya cukup terjal. Tadi kan dari bandara sampai sini pakai mobil. Nah, motor-motor udah pada siap nih.
Gas. Kita ganti pakai motor. Masjidnya itu nanti etnik banget sepertinya ya. Gua udah lihat previewnya. Masya Allah. Keren banget. Beda dari yang lain, serius. Tunggu aja. Masjid kalian semua sudah jadi di Lombok Timur. Berangkat. Go. Nih udah jadi nih, bang. Nih, pahlawan, salah satu pahlawan pembangun masjid di pedalaman. Berapa hari emang jadi? Sekitar 45 sampai 50 lah. 40-an hari, 45. Ya. Langsung izin kesana dulu. Ya. Jos. Tanpa mereka masjid-masjid kita nggak bakal jadi. Nih masjidnya, etnik banget kan? Keren. Mas Bray, Mas Lutfi, and the team, Pak Tukang semuanya. Kalian luar biasa. Ini masjidnya beda dari yang lain. Lihat. Oh. Pakai rumput ilalang nih. Spesial. Masya Allah, ada tempat nongkrongnya syahdu banget. Assalamualaikum. Langsung gelar kopi dia, lihat. Syahdu, Bos. Nah, ini. Lihat tuh. Assalamualaikum, Mang Galih. Sehat? Alhamdulillah. Ini. Jos. Lihat, nggak tahu udah berapa ribu masjid yang dia bangun ini. Keliling Nusantara tanpa Mang Galih ini tidak pernah jadi. Ini keren sekali nih. Lihat view-nya depan masjidnya. Insya Allah. Ladang gandum kayak Koko Krans. Jagung, bukan gandum ini, jagung. Itu di seberang dermaga apa namanya, Bu? Kayangan. Jadi di Kayangan, di atas langit. Tuh keren banget kan? Ada bukitnya. Itu seberang Pulau Sumbawa tuh. Oke lah, nanti kita tidur di masjid. Allahu Akbar. Inilah penampakan masjidnya. Bagus sekali. Sangat menyatu dengan lokasinya di Dusun Jeringo yang menghadap ke laut dan Pulau Sumbawa. Lokasi masjid dan warga pun dikelilingi oleh kebun jagung. Semua terasa pas ketika melihatnya dari atas. Keren. Masjid ini tidak memiliki dinding dan dibuat terbuka karena alasan utama untuk penghawaan alami, sehingga akan terasa nyaman dan adem ketika berada di dalam masjid. Ada sebagian orang bilang atap alang-alang tidak akan bertahan lama. Jawabannya adalah tergantung dari jarak susunan alang-alang itu sendiri. Namun, kali ini kita susun dengan sangat rapat, sekitar 3 cm jarak setiap alang-alang, sehingga sangat tebal dan akan mampu bertahan lama. Di bagian dalam masjid sendiri juga tidak ditutup plafon, sehingga rangka kuda-kuda juga diekspos dan susunan atap tampak rapi sebagai dukungan estetika masjid. Bagian pintu masuk kita buat semacam gapura atau pintu masuk masjid yang epik dengan menggunakan dinding terakota. Tak lupa, kita tambahkan tempat wudhu di bagian samping kiri, serta tempat untuk duduk bersantai atau ngopi di bagian samping kanan, sekedar untuk menikmati alam yang indah mengarah ke pelabuhan Kayangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
kita resmikan Masjid Taman Surga Jabal Nur, Dusun Pesiringan, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah terlibat dalam pembangunan Masjid Jabal Nur ini. Dan teruntuk para donatur dimanapun kalian berada, terima kasih banyak. Karena selalu membersamai perjalanan kami. Ini adalah masjid kalian semuanya. Alhamdulillah.